Kupikir aku akan pergi untuk perjalanan dinas selama seminggu, tetapi ibu mertua dan suamiku malah membawa istri baru ke rumah dan menyambutnya dengan hangat. Aku muncul secara tak terduga dan tertawa sinis. Kalian semua, enyah dari rumahku sekarang juga. Bagaimana awal dan detail ceritanya? Mari, Bapak dan Ibu sekalian, dengarkan kisah saya berikut ini. Hadirin sekalian, orang sering berkata bahwa jika kita dilukai oleh orang luar, kita masih bisa bangkit kembali. Tetapi jika luka itu datang dari darah daging kita sendiri, dari orang-orang yang kita sebut keluarga, maka itu tak ubahnya tusukan pisau mematikan yang membuat seseorang hancur total. Dan aku, Maya Sari, harus merasakan kepahitan itu. Sebuah rasa sakit yang mungkin tak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Malam itu, Jakarta tiba-tiba diguyur hujan deras. Udara menjadi sejuk, angin berdesir melalui pepohonan, dan jalanan yang basah memantulkan cahaya lampu kota yang kekuningan. Aku menyeret koperku yang berat keluar dari taksi. Tak ada yang menyangka perjalanan dinasku ke Jepang dibatalkan mendadak pada menit-menit terakhir karena badai topan besar. Dalam hatiku, muncul sedikit kegembiraan. Aku pikir ini akan menjadi kejutan yang menyenangkan untuk suamiku, Baskara. Sebuah momen romantis yang sudah lama kami lupakan. Aku bahkan sempat mampir ke sebuah restoran Jepang di dekat Bandara Soekarno-Hatta untuk membeli sushi segar dan sebotol sake premium, berencana untuk makan malam bersama suami dan ibu mertua. Makan malam kecil, namun hangat. Memasuki lobi megah gedung apartemen tempat tinggalku, sebuah penthouse mewah di jantung kawasan SCBD, aku tersenyum membayangkan wajah terkejut Baskara saat melihat istrinya pulang lebih awal. Namun, hadirin sekalian, ada kepercayaan naif dan rencana sederhana yang dalam sekejap bisa berubah menjadi mimpi buruk. Aku membuka pintu dengan kartu akses yang biasa kugunakan dan melangkah masuk dengan pelan. Belum sempat aku memanggil, "Ibu, aku pulang." Sebuah suara riuh dari ruang keluarga membuatku berhenti. Itu adalah suara tawa gembira. Denting gelas anggur yang beradu dalam suasana yang seharusnya hanya dinikmati olehku dan keluargaku. Keningku berkerut. Aku meletakkan koper di lorong, jantungku berdebar kencang. Kakiku melangkah perlahan mendekati ruang keluarga. Dan kemudian, melalui celah pintu yang sedikit terbuka, aku menyaksikan pemandangan yang meruntuhkan duniaku. Baskara, suamiku, pria yang begitu kupercaya hingga aku menentang seluruh keluarga besar untuk menikahinya, sedang duduk santai mengangkat gelas anggurnya. Di sebelahnya, tak lain dan tak bukan, adalah Riana, teman kuliahku dulu, yang pernah begitu akrab, seperti saudara. Yang lebih menyakitkan, Riana saat itu mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah, hadiah ulang tahun yang kubeli untuk diriku sendiri tahun lalu. Tubuhnya yang lentik dan senyum kemenangannya seolah-olah sedang memamerkan sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Dan hadirin sekalian, yang bahkan lebih menusuk hati adalah pemandangan Ibu Ratna, ibu mertuaku, yang duduk tepat di sebelahnya. Wajahnya tampak sangat bahagia, tangannya mengambil sepotong sashimi dan meletakkannya di mangkuk Riana sambil tersenyum ramah. "Calon menantu seperti inilah yang benar-benar pantas untuk keluarga kita," katanya. Aku terpaku, telingaku berdengung, tanganku gemetar menggenggam ponsel. Selama bertahun-tahun, aku telah berusaha sekuat tenaga, berkorban, dan bersabar, hanya demi menjaga keutuhan rumah tangga ini. Namun tepat di depan mataku, orang-orang yang kusebut suami dan ibu justru dengan angkuhnya menghancurkan segalanya. Mereka tidak tahu aku berdiri di sini. Mereka tidak tahu setiap kata dan gerak-gerik mereka telah terekam oleh kamera ponsel yang buru-buru kunyalakan. Aku ingin menyimpan bukti, agar jika suatu hari mereka menyangkal perbuatannya, aku masih memiliki saksi bisu atas penderitaan ini. Aku menggigit bibirku hingga berdarah, mataku berkaca-kaca, tetapi wajahku perlahan menjadi dingin. Sebuah suara bergema dari lubuk hatiku. Hanya seminggu aku pergi dinas, rumah ini telah berubah menjadi sarang pengkhianatan. Kalau begitu, lihat saja akhir seperti apa yang akan kalian terima. Hadirin yang terhormat, bisakah Anda mempercayainya? Adakah pengkhianatan yang begitu telanjang seperti ini? Tepat di rumah yang kubangun, tepat di depan ibu mertuaku,
Suamiku bisa memeluk wanita lain dan bersulang merayakannya. Tawa mereka tak ubahnya belati yang menusuk jantung seorang wanita yang terlalu percaya sepertiku. Dan itu barulah awal dari semua badai mengerikan yang akan datang kemudian. Berdiri di hadapan pemandangan pengkhianatan yang keji di rumahku sendiri, aku seolah mati rasa. Namun jika direnungkan kembali, jalan yang membawaku ke hari ini sebenarnya telah ditaburi benihnya sejak lama. Biar ku ceritakan mengapa seorang wanita sepertiku memasuki pernikahan yang tampak bahagia, hanya untuk memeluk kepahitan. Aku, Maya Sari, lahir di keluarga yang dulunya sangat berkecukupan. Orang tuaku memiliki sebuah merek fashion kecil, yang meskipun tidak berskala besar, cukup ternama untuk kami hidup sejahtera. Masa kecilku dipenuhi gaun-gaun indah, tak pernah sekalipun aku khawatir tentang urusan sandang pangan. Namun takdir begitu kejam, ibuku meninggal dunia saat aku baru berusia 18 tahun, kehilangan itu seperti merobek hatiku. Ayahku, yang pada dasarnya adalah pria yang tegas namun penuh kasih, hancur karena guncangan itu. Yang lebih menyakitkan, hanya setahun kemudian, bisnis kami mengalami krisis, ayah bangkrut, aset kami ludes, dan kesehatannya menurun drastis hingga harus dirawat dalam waktu lama. Melihat ayah yang semakin kurus, aku sadar jika aku tidak bangkit, jika aku tidak mengambil alih, warisan yang ditinggalkan ibu, merek fashion yang pernah beliau rawat dengan penuh cinta, akan lenyap. Aku mulai kuliah sambil bekerja. Siang hari di kampus, malam hari aku tekun menggambar desain, menjahit setiap helai pakaian, dan mengetuk pintu toko satu persatu, untuk menawarkan produk. Ada malam di mana aku begitu lelah, duduk memeluk mesin jahit sambil menangis. Tapi aku selalu berkata pada diri sendiri, putri ibuku tidak boleh menyerah. Di masa-masa sulit itulah, Baskara masuk ke dalam hidupku. Anda tahu, ketika seorang wanita berada di titik terlemahnya, ia mudah sekali percaya pada uluran tangan. Baskara muncul, menampilkan dirinya sebagai pria tulus yang siap menemaniku. Dia sering berkata, aku tidak butuh banyak, cukup melihatmu tersenyum saja sudah cukup. Mendengar kata-kata itu, hatiku yang rapuh seolah menemukan sandaran. Aku percaya itu adalah cinta sejati. Namun, keluarga besarku tidak berpikir demikian. Di mata mereka, Baskara hanyalah seorang pria biasa dari keluarga sederhana, tidak sepadan denganku. Dalam setiap pertemuan keluarga, aku sering mendengar sindiran, Maya itu bodoh sekali. Pria kaya dan tampan di luar sana banyak, kenapa malah memilih pria miskin seperti itu? Tetapi dengan tegas aku menjawab, aku percaya padanya. Kami akan membangun semuanya kembali bersama-sama, dan kemudian, mengabaikan semua pertentangan, aku tetap menikah dengan Baskara. Di hari pernikahan, ayahku yang lemah duduk di kursi roda, matanya memancarkan kekhawatiran, tetapi beliau tidak melarangku. Aku berpikir sederhana, dengan cinta dan usaha, semua kesulitan bisa diatasi. Setelah menikah, aku mengizinkan Baskara bergabung dengan perusahaan. Awalnya hanya dengan peran kecil, lalu aku memberinya sebagian saham agar ia punya suara, berpikir bahwa itulah cara suami istri membangun usaha bersama. Baskara cepat beradaptasi, tetapi caranya menaiki tangga kesuksesan tidak sepenuhnya karena kemampuannya. Hadirin sekalian, sebagian besar adalah berkat relasi yang kumiliki, pelanggan-pelanggan setia dari zaman orang tuaku, namun perlahan, dialah yang dipuji sebagai pria sukses yang mandiri. Sementara aku, di balik sorotan itu, terus bekerja keras mengemudikan perusahaan, sedikit yang melihatnya. Dan kemudian setelah ayahku meninggal, aku membawa Ibu Ratna, ibu mertuaku, untuk tinggal bersama. Beliau adalah seorang wanita berusia 60-an, wajahnya tampak teduh, selalu mengenakan kerudung sederhana, mulutnya berkomat-kamit berzikir sambil memutar tasbih. Beliau sering berkata, rumah ini berkah karena ada kamu, nak. Ibu sudah tua, hanya ingin melihat anak-anak bahagia. Terdengar sangat lembut tetapi tatapan matanya setiap kali melihatku memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran antara cibiran dan kewaspadaan. Awalnya aku pikir aku hanya curiga, aku menenangkan diri, mungkin karena beliau sudah tua. Selama aku berbakti, lama-lama juga akan diterima. Namun waktu membuktikan bahwa apa yang Ibu Ratna tunjukkan di luar hanyalah topeng,
Di balik citra salehnya, tersembunyi niat dan perhitungan yang tak pernah kubayangkan. Melihat kembali perjalanan itu, aku merasa diriku terlalu naif. Kukira aku sedang membangun sebuah rumah yang hangat, padahal sebenarnya aku perlahan-lahan menjebak diriku sendiri, dan jebakan itu, hari ini, telah tertutup rapat. Kembali ke masa kini, setelah bertahun-tahun melewati badai, setelah semua upaya membangun kembali, aku berhasil menstabilkan karierku. Perusahaan fashion yang kupimpin sedang berkembang pesat, dan perjalanan ke Jepang kali ini adalah sebuah titik balik yang penting. Jika aku berhasil menandatangani kontrak ini, merekku akan memiliki kesempatan untuk berekspansi ke pasar internasional. Sebuah kesempatan yang selama bertahun-tahun kuidamkan. Beberapa hari menjelang keberangkatan, aku begitu sibuk hingga tak punya waktu untuk bernapas. Siang hari rapat dengan mitra, malam hari terjaga menyusun draft kontrak, merevisi setiap detail. Aku selalu berkata pada diri sendiri, selesaikan perjalanan ini, dan seluruh perusahaan akan memasuki babak baru. Dalam hatiku, ada keyakinan bahwa keluargaku akan bangga padaku. Pagi itu, penthouse kami bermandikan cahaya matahari. Sambil terburu-buru menyiapkan dokumen, aku menyempatkan diri memasak sarapan. Aroma kopi menguar, suara mesin cetak berderit pelan, rumah terasa begitu damai. Aku meletakkan semangkuk bubur ayam spesial yang sangat disukai Ibu Ratna di meja makan. Di sampingnya, kusiapkan botol suplemen dan pil-pil obat tekanan darahnya, dengan catatan yang kutulis rapi, pagi pil putih, siang pil merah muda, malam pil biru. Ibu jangan lupa minum teratur ya. Melihat Ibu Ratna keluar dari kamarnya, berjalan perlahan dengan gamis coklatnya sambil memegang tasbih, aku tersenyum. Ibu buburnya sudah siap di meja, obatnya juga sudah Maya siapkan catatannya, ibu tinggal minum saja. Ibu Ratna mengangkat kepalanya sejenak, matanya yang sayu menatapku. Iya nak. Kamu dinas jauh, jaga kesehatan. Urusan rumah di sini biar ibu dan Baskara yang urus, jangan khawatir. Mendengar itu, hatiku merasa lega. Aku seringkali curiga, tetapi setiap kali melihatnya berzikir dengan suara lembut, aku kembali menenangkan diri bahwa aku hanya terlalu banyak berpikir. Baskara juga baru keluar dari ruang kerja, menenteng tasnya, tampak rapi dengan setelan jas biru navy. Ia mendekat, melingkarkan lengannya di bahuku dan tersenyum. Kamu tenang saja, di rumah ada aku. Perusahaan, klien, kalau ada apa-apa, aku yang akan tangani. Perjalanan ini sangat penting, jangan biarkan hal-hal kecil mengganggu pikiranmu. Aku tersenyum, menyelipkan sebuah map kecil ke tangannya. Ini daftar klien potensial, lengkap dengan nomor telepon dan jadwal pertemuan sementara. Kalau mereka menghubungimu saat aku pergi, tolong bantu jaga hubungan baik ya. Ia mengangguk, matanya penuh percaya diri. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Pada saat itu, aku benar-benar percaya bahwa aku memiliki suami yang suportif dan ibu mertua yang baik hati. Aku naif berpikir bahwa semua perhatian dan pengorbananku selama ini akhirnya terbayarkan. Melihat Baskara yang begitu perhatian, melihat Ibu Ratna menangkupkan tangan sambil berucap Alhamdulillah dengan senyum teduhnya, hatiku dipenuhi kepercayaan. Aku tidak tahu bahwa kepercayaan buta itulah yang justru mendorongku ke jurang pengkhianatan. Mobil mengantarku ke bandara. Sinar matahari pagi menembus kaca jendela, menerangi wajahku. Aku bersandar, menghela napas lega, membayangkan beberapa hari ke depan, penandatanganan kontrak yang sukses, pulang ke pelukan suami, disambut senyum ramah ibu mertua. Kukira setelah melalui banyak pasang surut, keluarga ini akhirnya bisa hidup damai. Tetapi, tahukah Anda, terkadang saat kita merasa paling damai, saat itulah badai sedang diam-diam mendekat. Aku tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, semua yang ada di rumah itu tidak akan lagi sama. Semua citra indah pagi ini semangkuk bubur, pil-pil obat, pelukan perpisahan, dan ucapan zikir hanyalah sebuah sandiwara. Dan tirai sandiwara itu hanya menunggu waktu untuk disingkap, menampakkan niat busuk yang tak pernah bisa kubayangkan. Berbicara tentang Ibu Ratna, ibu mertuaku, mungkin siapapun yang baru bertemu dengannya beberapa kali akan mengatakan bahwa wanita ini sangat baik dan saleh. Beliau selalu tampil dengan gerak-gerik perlahan,
pakaian sederhana, tangan memutar tasbih, dan mulut yang tak henti berzikir. Saat berbicara dengan orang lain, suaranya lembut, senyum selalu tersungging di bibirnya. Namun, setelah tinggal serumah, aku baru memahami sifat aslinya. Awalnya, aku percaya dan berpikir beliau hanya sedikit kolot karena usia. Tapi perlahan, setiap kata dan tatapannya terasa seperti jarum yang menusuk hatiku. Setiap kali ada acara keluarga atau arisan, beliau akan mulai bercerita. Sejak ayahnya meninggal, Baskara seorang diri yang berjuang. Rumah megah seperti ini semua berkat kerja keras anak saya. Orang-orang di sekitarnya akan mengangguk-angguk setuju, sementara aku hanya bisa tersenyum masam. Aku ingin menjelaskan, ingin mengatakan betapa besar usahaku, tetapi aku pikir berdebat di depan banyak orang hanya akan membuatku semakin disorot. Di rumah, beliau sering menyindir secara halus. Suatu kali aku pulang kerja larut malam, baru saja melangkah masuk, aku mendengar helaan napasnya. Perempuan macam apa yang seharian sibuk dengan pekerjaan, suami dan anak ditelantarkan. Hidup seperti itu mana ada yang tahan. Aku mendengarnya dengan jelas, tetapi saat aku masuk beliau langsung mengubah nada bicaranya dan tersenyum ramah. "Oh, kamu sudah pulang, nak? Ibu tadi cuma bergumam sendiri. Tidak ada maksud apa-apa." Kata-kata itu awalnya kuabaikan, tetapi setelah mendengarnya berulang kali, hatiku terasa sesak. Belum lagi, beliau sering sekali menyinggung soal anak. Setiap kali ada tetangga datang berkunjung dan melihat anak kecil berlarian, beliau akan berdecak. Perempuan kalau tidak bisa punya anak itu ibarat pohon kering. Rumah sebesar apapun kalau tidak ada suara anak-anak, tidak ada artinya. Aku hanya bisa menahan diri. Aku dan Baskara memang sudah menikah bertahun-tahun tapi belum dikaruniai anak. Sebagian karena kesibukanku, sebagian karena kondisi kesehatanku yang belum stabil. Itu adalah luka terdalamku. Namun beliau tak segan mengungkitnya berulang kali seolah ingin mengorek luka itu. Suatu kali aku menangis di kamar, Baskara hanya menepuk-nepuk bahuku sekadarnya lalu pergi, sama sekali tidak membelaku di hadapan sindiran ibunya. Semakin hari, aku semakin sadar bahwa Ibu Ratna tidak sesederhana kelihatannya. Suatu kali aku pulang lebih awal dan mendapatinya sedang diam-diam membuka lemari pakaianku. Beliau memegang sebuah gaun yang baru kubeli sambil menggelengkan kepala. Barang-barang mahal semua, boros sekali. Anak perempuan baik-baik tidak akan menghamburkan uang seperti ini. Aku berdiri tepat di belakangnya, mendengar setiap kata. Tetapi saat aku bersuara, "Ibu, kenapa ibu membuka lemari saya tanpa izin?" Beliau terkejut, lalu cepat-cepat tersenyum ramah. "Loh, ibu cuma mau lihat apa? Ada yang perlu dicuci. Jangan berpikir yang tidak-tidak." Senyum ramah itu, sekilas tampak tak berbahaya, tetapi bagiku itu seperti topeng. Aku bisa melihat dengan jelas penghinaan di matanya saat menatapku. Suatu malam aku bekerja hingga larut, di ruangan yang hanya diterangi lampu meja. Aku mendengar dengan jelas gumaman beliau di ruang keluarga. Perempuan yang hanya tahu bekerja sampai suami dan rumah diabaikan. Nanti kalau dia kehilangan semuanya, itu memang pantas dia dapat. Aku duduk terpaku. Air mata mengalir di pipiku, jatuh di atas kertas-kertas yang sedang kukerjakan. Aku tidak mengerti mengapa aku sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berbakti sebaik mungkin, tetapi di matanya aku tetap orang asing, bahkan duri dalam daging yang harus disingkirkan. Berkali-kali aku ingin angkat bicara, ingin membuatnya mengerti pengorbananku, tapi kemudian aku urungkan. Aku takut hubungan ibu mertua dan menantu yang sudah rapuh ini akan semakin retak. Aku berkata pada diri sendiri, selama keluarga ini damai, aku bisa menahannya. Kukira diamku bisa menjaga keharmonisan, tetapi aku tidak tahu bahwa kesabaranku justru membuat mereka semakin menjadi-jadi. Dan semua konflik terpendam itu suatu hari akan meledak menjadi api yang membakar segalanya. Hari keberangkatanku ke Jepang, hatiku dipenuhi semangat bercampur cemas. Ini bukan perjalanan wisata, melainkan kesempatan emas untuk menandatangani kontrak kerja sama dengan sebuah merek besar di Jepang. Sebuah langkah penting yang akan membantu perusahaan fashionku menembus pasar internasional. Sebelum pergi, aku telah menyiapkan segalanya dengan rapi. Mulai dari dokumen, sketsa desain,
hingga mengatur pekerjaan di rumah. Aku bahkan memasak makanan, menyiapkan obat-obatan untuk ibu mertuaku, dan berpesan pada Baskara dengan sangat detail. Kupikir, jika perjalanan ini sukses, seluruh keluarga akan menikmati hasilnya. Namun hidup tak pernah berjalan sesuai rencana. Baru saja tiba di bandara, aku menerima pemberitahuan bahwa penerbanganku dibatalkan karena badai topan besar yang akan datang. Semua penerbangan berikutnya ditunda tanpa batas waktu. Berdiri di tengah keramaian, aku sempat merasa kecewa, tetapi kemudian aku berkata pada diri sendiri, mungkin ini sudah takdirnya. Aku pulang saja, besok baru kupikirkan lagi. Pikiran itu dengan cepat berubah menjadi kegembiraan kecil. Sudah lama aku dan Baskara tidak menikmati malam romantis yang sesungguhnya. Jika aku pulang secara mendadak, membawa oleh-oleh khas Jepang yang ia sukai, mungkin kami bisa menikmati malam yang hangat. Dengan pikiran itu, aku mampir ke sebuah toko di dekat bandara, membeli beberapa kotak sushi segar, dan sebotol sake premium. Satu tangan menarik koper, satu tangan memegang kantong belanjaan, hatiku dipenuhi bayangan manis. Taksi membawaku kembali ke kompleks apartemen mewah. Langit sudah gelap, gerimis mulai turun, dan angin terasa dingin. Aku menarik koperku yang berat, bergegas, berharap segera melihat wajah terkejut suamiku. Dalam benakku, terbayang Baskara akan tersenyum lebar, dan Ibu Ratna akan memuji, ya ampun, anak ibu perhatian sekali, pergi jauh masih memikirkan keluarga. Hanya dengan membayangkannya, hatiku sudah merasa lebih tenang setelah hari-hari yang penuh tekanan. Namun, begitu aku membuka pintu penthouse, perasaan aneh langsung menyergapku. Rumah hari ini tidak sunyi seperti biasanya. Alih-alih sepi, aku mendengar suara tawa riuh dari ruang keluarga. Denting gelas, suara-suara ceria seperti sedang berpesta. Aku berhenti, tanganku yang menarik koper tiba-tiba gemetar. Aroma parfum mewah yang asing dan menyengat masuk ke hidungku, aroma yang belum pernah kugunakan. Keningku berkerut, apa ada tamu? Tapi kenapa Baskara tidak memberitahuku? Mataku tertuju pada rak sepatu di dekat pintu. Di sana tertata rapi sepasang sepatu hak tinggi baru berwarna merah menyala, labelnya bahkan masih menempel, pasti baru saja dibeli. Aku menelan ludah, firasat buruk mulai muncul. Sepatu-sepatuku tersimpan di lemari khusus, dan ini jelas milik wanita lain. Aku meletakkan koper dengan pelan, melangkah sangat hati-hati, jantungku berdegup kencang seperti jenderang perang. Suara tawa cekikikan semakin jelas terdengar. Aku diam-diam mendekati pintu ruang keluarga, hatiku serasa mau meledak. Hanya melalui celah kecil, aku bisa melihat pemandangan di dalam. Cahaya lampu kuning menerangi meja makan mewah, di atasnya tersaji aneka hidangan mahal, gelas-gelas anggur berkilauan, suara tawa dan obrolan berbaur, begitu akrab dan puas. Pada saat itu, seluruh tubuhku membeku, mataku terbelalak, jantungku berhenti berdetak sejenak, pemandangan di depanku membuatku terpana. Dalam hatiku, sebuah pertanyaan menggema, kenapa? Kenapa baru pergi kurang dari sehari? Rumah ini sudah menjadi tempat yang tidak kukenali lagi? Aku berdiri mematung di lorong. Koper masih di sisiku, tanganku mencengkeram botol sake tanpa tahu harus berbuat apa. Sebuah kegelisahan yang mendalam memberitahuku bahwa semua yang kulihat malam ini akan mengubah hidupku selamanya. Aku mendorong pelan pintu ruang keluarga sedikit lagi, cahaya menerobos ke lorong, memperlihatkan tanganku yang gemetar. Dan kemudian, apa yang kulihat jauh melampaui semua kekhawatiranku. Baskara, suami yang pernah kupercaya secara buta, sedang duduk santai menuangkan anggur ke dalam gelas kristal yang berkilauan. Duduk di sebelahnya, Riana menyandarkan tubuhnya, rambut ikalnya tergerai di bahu. Ia mengenakan gaun tidur sutra merah yang pernah kubeli sendiri di sebuah butik mewah. Gaun itu masih kuingat jelas, karena itu adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan untuk diriku sendiri setelah setahun bekerja keras. Aku belum pernah memakainya lebih dari 2 kali. Tapi sekarang gaun itu membalut tubuh wanita lain di rumahku sendiri. Di atas meja, piring-piring sashimi yang tertata indah, botol-botol minuman mahal. Dan yang membuatku benar-benar mati rasa adalah pemandangan Ibu Ratna, ibu mertuaku, yang duduk di sana,
mengambil sepotong ikan untuk Riana dengan tatapan penuh restu. Beliau tersenyum, suaranya manis namun terdengar menyakitkan bagiku. Calon menantu seperti inilah yang benar-benar pantas untuk keluarga kita. Baskara mengangkat gelasnya, matanya berbinar, mulutnya tersenyum. Mulai sekarang, rumah ini milik kita. Selama ada kamu di sisiku, aku tidak butuh apa-apa lagi. Riana tertawa renyah, menyandarkan kepalanya di bahu Baskara. Kak Maya kan selalu sibuk dengan karirnya, tidak tahu cara menjaga suami. Kalau dia tidak bisa menjaganya, biar aku yang bantu jaga. Ibu Ratna mengangguk, menambahkan seolah-olah memberi keputusan final. Benar, perempuan itu harus tahu cara mengurus keluarga. Dia itu seharian hanya tahu pekerjaan, anak saja tidak punya. Riana baru menantu yang baik dan penurut yang ibu butuhkan. Setiap kata, setiap tawa, bagaikan pisau yang menusuk tepat di jantungku. Rumah yang telah susah payah ku bangun, kehangatan yang selalu kujaga, kini menjadi tempat mereka bergosip, menginjak-injak, dan menghinaku tanpa ampun. Aku berdiri di luar, mataku buram, tetapi aku masih sempat mengeluarkan ponsel, menekan tombol rekam video. Setiap tatapan, setiap senyuman, setiap kata, semuanya terekam. Aku tahu suatu hari nanti mereka mungkin akan menyangkal, tetapi bukti ini tidak akan bisa dibantah. Tepat pada saat itu, Riana tiba-tiba berdiri, berjalan ke arah rak buku tempat aku menyimpan beberapa kenang-kenangan dari ibu. Aku menahan napas melihatnya mengambil sebuah bingkai foto kecil, di dalamnya ada foto pernikahanku dengan Baskara. Di sebelahnya ada sapu tangan peninggalan ibuku. Riana menyeringai. Dasar kampungan, masih saja menyimpan barang-barang kuno seperti ini. Baskara ikut tertawa, nadanya sedikit mengeyek. Sudahlah, jangan hiraukan dia. Dia memang selalu terikat dengan masa lalu, tidak mau melihat ke depan. Ibu Ratna menambahkan sebuah kalimat yang membuatku merinding. Rumah ini juga sebentar lagi akan ganti pemilik. Tidak bisa dibiarkan dia yang menguasainya terus-menerus. Aku mengertakkan gigi, api amarah berkobar di dalam dadaku. Kata-kata itu tak ubahnya vonis yang mendepakku dari kehidupanku sendiri. Aku hampir melangkah masuk, tetapi akal sehat menahanku. Tidak, sekarang bukan waktunya. Untuk mengalahkan mereka, aku butuh bukti yang kuat. Untuk melindungi diriku, aku harus membiarkan mereka menunjukkan wajah asli mereka sepenuhnya. Dengan pikiran itu, aku mundur, berdiri diam dalam kegelapan, tangan masih menggenggam erat ponsel yang sedang merekam. Saat aku diam-diam mengamati, sebuah detail kecil membuatku semakin terkejut. Baskara mengeluarkan setumpuk kertas dari sakunya dan menunjukkannya pada Riana. Ini draft kontrak perusahaannya. Seharusnya minggu ini Maya terbang ke Jepang untuk tanda tangan, tapi sekarang aku punya cara agar kontrak itu jatuh ke tangan kita lebih dulu. Riana tertawa senang, meletakkan tangannya di atas dokumen itu. Luar biasa, kalau kita dapat ini, berarti dia akan kehilangan segalanya. Kehilangan suami sekaligus karier. Aku menggenggam ponselku begitu erat hingga kuku-kukuku memutih. Ternyata perjalanan dinas ini bukan hanya ujian bagiku, tetapi juga jebakan yang telah mereka siapkan. Begitu aku pergi, mereka bersenang-senang di rumah, bahkan berencana merampas karier yang kubangun dengan darah dan air mata. Di dalam ruangan itu, tawa masih terdengar. Tapi bagiku, itu tak ubahnya suara iblis. Setiap kalimat, setiap kata yang mereka ucapkan, terukir di hatiku. Aku sadar bahwa sejak saat ini, segalanya telah berubah. Aku perlahan mundur, bersembunyi di lorong yang gelap, napasku terengah-engah. Di kepalaku, berbagai pikiran berkecamuk. Jika aku masuk sekarang, mereka akan menyangkal. Jika aku diam saja, aku akan kehilangan segalanya. Tidak, aku harus menyimpan semuanya. Ini adalah bukti, pisau bermata dua yang akan membuat mereka membayar mahal. Aku melihat layar ponselku, cahaya biru berkedip, video itu merekam dengan jelas setiap kata pengkhianatan, setiap tatapan kemenangan. Dalam hatiku, tiba-tiba muncul sebuah tekad yang kuat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kalian ingin merampas semuanya dariku? Baiklah, akan kubiarkan kalian merasakan penyesalan. Aku menarik koperku ke arah kamar tidurku, dengan lembut mengunci pintu. Di luar, tawa masih berlanjut,
Tetapi aku sudah membuat keputusan. Penerbangan yang dibatalkan bukanlah sebuah kesialan, melainkan kesempatan bagiku untuk membongkar semuanya. Aku tidak akan lagi menjadi wanita naif yang hanya bisa menahan diri. Dan sejak saat itu, cerita ini telah memasuki babak yang sama sekali berbeda. Aku mendorong pintu dan melangkah masuk, tanpa suara keras, hanya langkah kaki yang perlahan, cukup untuk membuat semua tawa di ruangan itu mereda sejenak. Aku berdiri di sana sejenak, menatap mereka. Baskara masih duduk santai, matanya seolah baru saja meraih kemenangan. Riana bersandar, senyumnya sinis. Ibu Ratna melipat tangannya, wajahnya percaya diri seperti seorang pemenang. Aku tidak berteriak, tidak menyerang. Aku hanya berbicara dengan nada datar, tetapi setiap kata terasa seperti pisau. Pestanya seru sekali, ya? Sayang sekali pemilik rumahnya belum mati untuk memberikan tempat bagi kalian. Ketiganya terkejut. Baskara mengerutkan kening, mencoba menjaga ketenangannya. Maya, kamu, ini hanya teman lama yang datang membahas pekerjaan. Aku bisa jelaskan. Suasana di ruangan itu seolah membeku. Riana berdiri, merapikan gaun tidur sutranya. Tatapannya menghina. Iya, benar. Saya datang untuk memberi konsultasi pada Mas Baskara tentang arah pengembangan bisnis. Urusan perusahaan, apa yang perlu dibesar-besarkan, kata-katanya terdengar sangat palsu. Siapapun tahu itu bukan konsultasi, tetapi Baskara masih berusaha menutupi, tersenyum canggung. Kamu salah paham, Maya. Ini urusan pekerjaan, kamu harus tenang. Ibu Ratna tidak mau ketinggalan, suaranya meninggi hingga terdengar ke lorong. Diam kamu, perempuan yang hanya tahu karier, tidak bisa memberi keturunan, seumur hidup hanya menumpang pada harta. Tidak pantas jadi menantu keluarga ini. Kalimat itu seperti tamparan di wajahku. Sesaat yang lalu aku masih diam, tetapi api amarah di hatiku sudah meledak. Mataku terasa panas, tetapi aku menelan semua emosi, menjaga suaraku tetap dingin seperti es. Ibu mau bicara apa saja, silakan. Tapi sebelum menghina orang lain, ingatlah ibu sedang duduk di mana. Baskara melompat berdiri, mendekatiku, ingin merebut ponselku yang masih merekam, tangannya sedikit gemetar. Jangan buat keributan. Berikan ponsel itu, kalau kamu membuat kekacauan, nama baik siapa yang akan tercoreng? Aku mundur selangkah dengan tenang, meletakkan ponsel di atas meja. Layarnya masih memutar ulang bagian akhir video yang baru saja direkam, gambarnya sangat jelas. Aku tidak perlu berteriak, lihat saja sendiri. Semua yang kamu sembunyikan sekarang sudah terekam dengan jelas. Baskara mengulurkan tangannya mencoba merebut ponsel itu. Pada saat yang sama, Riana maju seolah ingin menghalangi, tetapi tangannya justru menyenggol bingkai foto pernikahanku di atas rak, sapu tangan peninggalan ibuku teremas di tangannya. Riana mendengus, bergumam, barang kuno. Aku berkata dengan tenang, kalau kamu pikir dengan merebut ponsel ini kamu bisa menghapus buktinya, kamu salah. Video ini sudah kukirim ke alamat email pribadiku dan diunggah ke cloud yang aman. Begitu aku masuk tadi, aku juga sudah mengirim tautannya ke pengacaraku dan seorang teman wartawan. Kamu mau mereka datang sekarang? Kilatan rasa takut muncul di mata Baskara. Ia mundur, mencoba meninggikan suaranya. Kamu mengada-ada. Kamu sengaja membuat keributan untuk menghancurkan karierku. Mengada-ada, potongku dingin. Kamu mau dengar isi pesanmu? Kamu dan Riana sudah berkirim pesan sejak kemarin, janjian bertemu akhir pekan, semuanya sudah beres, urus saja kontraknya. Sisanya biar aku yang tangani. Semuanya masih tersimpan di ponsel. Kamu pikir setelah dihapus, semuanya hilang? Aku sudah mengambil tangkapan layarnya sejak pagi. Udara di ruangan itu terasa berat. Wajah Riana pucat, mencoba tersenyum menenangkan. Kakak salah paham. Pesan-pesan itu hanya salah paham. Saya hanya membantu Mas Baskara dengan ide-ide, membantu di atas ranjang lebih masuk akal, jawabku blak-blakan. Wajah Ibu Ratna memerah, tetapi ia langsung berbalik menyerang dengan nada menuduh. Jangan coba-coba mengarang cerita untuk mencemarkan nama baik keluarga kami. Kalau kamu bicara sembarangan, aku akan membuatmu menyesal. Ancamannya belum selesai.
Terdengar ketukan keras di pintu. Petugas keamanan gedung. Sebuah suara tegas terdengar, "Ada laporan keamanan, kami izin untuk memeriksa." Ternyata tetangga di bawah melihat kilatan cahaya aneh dan pergerakan tak wajar. Seorang tetangga muda yang penasaran naik ke atas dan melihat Riana keluar dari lift lebih awal dari biasanya, lalu segera melapor ke keamanan. Rumor mulai menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Suasana yang tadinya pribadi berubah menjadi tontonan publik dalam hitungan menit. Baskara menoleh ke pintu, lalu menatapku, matanya memohon. "Maya, jangan perbesar masalah ini. Aku mohon." Tapi aku bukan lagi gadis naif 2 tahun lalu yang mudah percaya pada janji kosong. Gelombang dingin menjalari tubuhku. Aku mengambil selembar kertas dari tasku. Itu adalah cetakan percakapan email antara Baskara dan Riana tentang kontrak, lengkap dengan detail perubahan pasal yang akan mereka gunakan untuk merebutnya. Aku meletakkan kertas itu di atas meja, cahaya lampu membuatnya terlihat jelas. Riana panik, wajahnya pucat pasi. Ibu Ratna melihat bukti itu, seluruh tubuhnya gemetar. Ia berteriak, "Beraninya kamu." Saat itu, Baskara kehilangan kendali. Ia menerjang untuk merebut kertas itu, tangannya menyentuh wajahku dengan kasar. "Kamu sudah keterlaluan." Aku tidak menghindar. Aku menepis tangannya, menatap lurus ke matanya. "Kamu menyentuhku tanpa rasa malu lagi? Kamu sudah melewati batas itu." Di tengah ketegangan itu, petugas keamanan melihat situasi dan masuk ke lorong. Mereka tidak langsung masuk ke ruangan, tetapi suara mereka membuat para tetangga berkumpul di depan pintu, saling berbisik dan menatap penuh selidik. Privasi keluarga kami telah lenyap. Hal itu membuat ibu mertuaku, yang selalu membanggakan diri, kehilangan ketenangannya. Baskara berbalik, mencoba terlihat kuat di hadapan kerumunan. "Ini semua hanya salah paham. Kami sedang mendiskusikan pekerjaan." Seorang tetangga tidak tahan untuk tidak berkomentar keras. "Diskusi pekerjaan macam apa? Tadi pagi jam 6 saya lihat mbak yang itu masuk ke gedung, sepertinya bukan untuk rapat." Komentar itu bagai menyiram bensin ke dalam api. Riana tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Ia menangis histeris dan berlutut, memohon-mohon. "Maafkan saya, Bu, Kak." Ibu Ratna ikut menangis, memohon pada para tetangga untuk tidak menyebarkan gosip. Tetapi suaranya tidak lagi meyakinkan. Saat itu, aku merasa tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Aku melangkah maju, suaraku datar. "Kalian bisa bersandiwara, bisa menginjak-injakku, tapi jangan pikir aku akan diam. Aku punya bukti, dan aku akan menggunakannya untuk melindungi diriku. Siapapun yang butuh mendengar perkataanku, mereka sudah mendengarnya dengan jelas melalui video dan pesan-pesan ini." Ibu Ratna mundur, wajahnya pucat. Kesombongan yang selama ini terpancar di matanya tiba-tiba lenyap. Baskara berdiri diam seperti prajurit yang kehilangan pedangnya. Riana bingung. Mencoba memperbaiki penampilannya, tetapi sudah terlambat. Malam itu tawa di ruangan itu tidak lagi terdengar. Ruangan itu jatuh dalam keheningan yang mencekam, hanya suara hujan yang turun di balkon, seolah ikut mendengar rasa malu dan keruntuhan sesuatu yang mereka kira kokoh. Aku menutup pintu kamarku, menyimpan ponsel di dalam brankas, jantungku masih berdebar kencang. Aku tahu, sebuah perang baru telah dimulai. Tapi setidaknya, sekarang aku tidak lagi sendirian. Aku punya bukti, punya tekad, dan yang terpenting, aku punya kemauan untuk terus maju demi merebut kembali apa yang menjadi hak. Suasana di dalam penthouse saat itu begitu tegang, hingga satu helaan napas saja bisa memecah keheningan. Baskara berdiri di sana, wajahnya memerah karena marah bercampur takut. Riana bersembunyi di sudut, memeluk erat tas tangannya. Matanya gelisah melirik ke pintu seolah mencari kesempatan untuk kabur. Sementara Ibu Ratna terengah-engah, tangannya yang gemetar mencengkeram tasbih, tetapi suaranya masih melengking. "Rumah ini atas nama anakku. Kamu itu orang luar, apa hakmu memerintah di apartemen ini? Cepat pergi sebelum aku panggil orang untuk mengusirmu." Suaranya bergema hingga ke lorong. Beberapa tetangga sudah berkumpul di luar pintu, berbisik-bisik. Pintu yang dibiarkan sedikit terbuka agar petugas keamanan bisa mengawasi membuat suasana semakin memalukan bagi keluarga Baskara. Aku menatap lurus ke matanya, menjawab perlahan,
Suaraku tenang, namun dingin. Ibu benar, hanya pemilik sah yang punya hak untuk memutuskan. Kalau begitu, mari kita lihat siapa pemilik sebenarnya. Baskara melangkah cepat ke arahku, mencoba terlihat tegar. Jangan membuat masalah lagi, Maya. Bagaimanapun kita ini keluarga, seharusnya kamu tahu diri sedikit. Aku tersenyum sinis. Langkah demi langkah, aku menuju brankas yang ada di ruang kerja. Kunci dan kata sandinya ada di tanganku. Karena sejak ayah meninggal, akulah yang mengelola seluruh aset. Hanya dengan beberapa gerakan, brankas terbuka. Cahaya lampu memantul di atas sampul merah yang kukenal. Aku mengeluarkan sebuah sertifikat, memegangnya erat, dan kembali ke ruang keluarga. Meletakkan sertifikat itu di atas meja, aku mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Ini adalah sertifikat hak milik SHM, apartemen ini. Nama yang tertera adalah Maya Sari, yaitu aku. Ini adalah aset peninggalan ayahku, bukan milik siapa-siapa. Suara sertifikat yang menghantam meja terdengar keras, seperti lonceng kematian bagi semua kebohongan mereka. Seluruh ruangan hening. Baskara ternganga, tak mampu berkata-kata. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah, lalu kembali pucat pasi seolah kehabisan darah. Riana melihat SHM itu, wajahnya berubah drastis, kedua tangannya mencengkeram tali tasnya, matanya panik. Dan Ibu Ratna, wanita yang tadinya begitu garang, tiba-tiba gemetar hebat dan merosot di kursi. Beliau tergagap, tidak mungkin. Kenapa namamu? Aku menatapnya tajam, tatapanku dingin. Karena ini rumah yang dibeli ayah saya, bukan rumah keluarga Anda. Saya mengizinkan kalian semua tinggal di sini karena menganggap kalian keluarga. Tapi sepertinya, kalian tidak pernah menganggap saya bagian dari keluarga ini. Ibu Ratna gemetar sambil menopang tangannya di meja. Suaranya tercekat. Kamu menipu kami, kamu. Saya tidak pernah menipu siapapun, potongku. Yang menipu dan berkhianat adalah kalian. Saat itu, petugas keamanan gedung melangkah masuk sepenuhnya. Melihat pemandangan di depannya, ia bertanya dengan tegas, "Ibu Maya, apakah benar Ibu adalah pemilik sah apartemen ini?" Aku mengangguk, menyerahkan SHM itu untuk mereka periksa. Mereka membuka beberapa halaman, mencocokkannya, lalu mengangguk. "Benar, nama pemiliknya adalah Ibu Maya Sari." Bisik-bisik di lorong menjadi semakin kencang. Seorang tetangga tidak bisa menahan diri dan berseru, "Pantas saja akhir-akhir ini sering lihat perempuan asing keluar masuk." Ternyata, tawa kecil bercampur bisikan membuat wajah Baskara merah padam. Ia tergagap, "Maya, kamu mau mempermalukanku di depan umum? Kamu pikir dengan melakukan ini kamu hebat?" Aku berbalik, tatapanku penuh penghinaan. "Aku tidak perlu mempermalukanmu. Kamu sendiri yang sudah menelanjangi dirimu." Baskara mencoba menerjang untuk merebut SHM itu, tetapi petugas keamanan sudah berdiri di depannya, suaranya tegas. "Maaf Pak, apartemen ini adalah milik Ibu Maya. Jika Anda bukan kerabat atau tamu yang diundang, kami terpaksa meminta Anda untuk keluar." Riana menciut, suaranya bergetar. Aku pergi saja, Baskara. Tinggal di sini hanya akan menambah malu." Tetapi Ibu Ratna masih belum mau menyerah. Ia membanting tasbihnya ke meja, matanya yang merah menyala karena marah. "Tidak, ini rumah anakku. Tidak ada yang berhak mengusir kami." Aku tidak bisa menahan tawa dingin. "Jika Ibu benar-benar berpikir begitu, silakan tunjukkan buktinya. Tapi saya khawatir, satu-satunya yang Ibu miliki hanyalah kata-kata." Kenyataan yang telanjang itu bagaikan pisau. Ibu Ratna terdiam, bibirnya gemetar tetapi tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pertarungan ini telah berbalik total. Orang yang tadinya dianggap orang luar, yang dihina sebagai perempuan tidak berguna, kini berdiri tegak dengan SHM di tangan, sementara ketiga orang yang tadinya percaya diri itu runtuh satu persatu. Aku menatap mereka bertiga, suaraku pelan namun tegas. "Mulai saat ini, ingat baik-baik, ini adalah rumahku. Siapapun yang mau tinggal di sini harus seizinku. Kalau tidak, pintu itu selalu terbuka lebar untuk kalian keluar." Tidak ada yang berani menjawab. Hanya ada suara desiran angin di balkon dan bisikan dari lorong yang menggema,
seperti musik latar yang getir untuk pemandangan yang memalukan ini. Ruangan di penthouse itu seolah membeku. Sertifikat hak milik tergeletak di atas meja, menjadi pukulan mematikan yang menghancurkan semua ilusi. Ibu Ratna duduk merosot di kursi. Baskara menggigit bibirnya erat, dan Riana merapat ke dinding, matanya bergerak liar. Pintu terbuka lebar, para tetangga mengerumuni lorong. Bisik-bisik mereka menggema di dalam ruangan, setiap kalimat seperti pisau yang mengiris harga diri ketiganya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan ketenangan, lalu menoleh ke petugas keamanan. Ini rumah saya. Orang-orang ini tidak lagi diizinkan berada di sini. Tolong minta mereka untuk keluar. Petugas keamanan mengangguk, maju beberapa langkah. Suaranya cukup tegas untuk didengar semua orang di luar. Maaf. Menurut dokumen hukum, apartemen ini adalah milik Ibu Mayasari. Jika Bapak dan Ibu sekalian bukan tamu yang diundang, kami terpaksa harus meminta Anda untuk segera pergi. Baskara panik, ia bergegas menghampiriku, tangannya mencengkeram lenganku, suaranya pecah. Maya, aku salah, aku mengakuinya. Tapi sayang, kita sudah bertahun-tahun menikah, begitu banyak kenangan. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan berubah. Aku menatap lurus ke matanya. Tatapan yang pernah membuatku jatuh hati, yang pernah membuatku percaya secara buta. Tapi sekarang, tatapan itu hanyalah genangan keruh penuh kepalsuan dan pengkhianatan. Aku menyentakkan tanganku dengan keras, suaraku sedingin es. Kesempatan itu sudah berakhir saat kamu membawa wanita lain masuk ke rumah ini. Baskara tertegun, bahunya terkulai. Pada saat itu, Riana dengan cepat menyambar tasnya, menggumamkan beberapa kata yang tidak jelas, lalu bergegas lari keluar. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menghindari tatapan menghina dari para tetangga yang memenuhi lorong. Suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai menjauh, meninggalkan rasa malu yang mendalam. Tinggallah Ibu Ratna dan Baskara. Melihat pemandangan itu, Ibu Ratna semakin murka. Ia melompat berdiri, matanya merah menyala, suaranya melengking memecah keheningan. Kamu pikir kamu hebat? Hah? Perempuan jahat, merebut suami, merebut anakku, sekarang mau mengusir ibunya juga ke jalan. Aku kutuk kamu, Maya, kamu tidak akan pernah hidup tenang, teriakannya menggema di seluruh lorong. Banyak tetangga yang menutup mulut menahan tawa, ada yang menggelengkan kepala sambil berdecak, memalukan. Selama ini selalu pamer anaknya sukses, sekarang diusir dari rumah di siang bolong. Iya, sudah tua tapi masih serakah. Menghina menantu sendiri, apa untungnya? Gosip dan cemoohan itu bagai api yang membakar sisa-sisa harga diri Ibu Ratna. Ia limbung, ingin maju untuk memakiku lagi, tetapi petugas keamanan dengan lembut menahannya. Mohon tenang Bu, ini adalah peraturan, bukan masalah pribadi. Baskara saat itu mencoba menyelamatkan sedikit harga dirinya. Ia menoleh ke kerumunan di lorong, membentak, lihat apa kalian, ini urusan pribadi keluarga saya, siapa yang mengizinkan kalian bergosip, tapi jawabannya hanyalah tatapan sinis dan beberapa tawa remeh. Ia kehilangan muka, mengertakkan gigi, lalu menundukkan kepalanya. Aku berdiri diam, kedua tanganku terasa dingin, tetapi suaraku tetap tegas. Keluar dari rumahku, sekarang juga, akhirnya, Baskara menyerah. Ia menggenggam erat tangan ibunya, membimbingnya keluar pintu. Ibu Ratna masih terus menoleh ke belakang, matanya menyala-nyala, mulutnya tak henti menggumamkan kutukan. Menantu durhaka, kamu akan membayar semua ini. Pintu tertutup di belakang mereka. Apartemen itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Suara bisik-bisik tetangga masih terdengar di luar, tetapi bagiku itu tidak lagi penting. Yang terpenting, aku akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Aku duduk terkulai di sofa, tanganku masih menggenggam erat SHM itu. Semua kekesalan yang terpendam selama ini seolah terlepas sebagian. Air mataku jatuh. Bukan karena lemah, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa diriku benar-benar kuat. Dan bagi mereka bertiga, momen itu adalah awal dari hari-hari yang penuh dengan rasa malu dan kehinaan. Karena mulai sekarang, mereka tidak lagi memiliki rumah mewah ini untuk menutupi wajah mereka dari dunia. Setelah pintu tertutup,
Penthouse yang luas itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Semua teriakan dan kutukan lenyap, hanya menyisakan suara hujan yang turun di balkon. Aku duduk diam di sofa, pikiranku kalut, seluruh tubuhku lelah seolah baru saja melewati pertempuran panjang. Di atas meja, SHM itu masih tergeletak rapi, membuktikan bahwa aku telah merebut kembali hak kepemilikanku. Aku mengangkat kepala, memandang sekeliling rumah. Dindingnya masih putih, sofanya masih mewah, tetapi segalanya terasa berbeda. Karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rumah ini benar-benar hanya milik. Tidak ada lagi bayang-bayang orang-orang munafik, tidak ada lagi omelan dan cibiran. Aku menghela napas panjang, merasa beban berat di pundakku terangkat. Keesokan harinya, aku pergi ke pengadilan agama untuk mengajukan gugatan cerai. Memegang map berisi berkas-berkas, hatiku merasakan campuran antara sedih dan lega. Sedih karena hampir 10 tahun pernikahan berakhir dengan cara yang memalukan. Lega karena aku tahu aku sedang melangkah ke arah yang benar, membebaskan diriku dari pernikahan yang busuk. Melihat tanda tanganku di atas surat gugatan, aku tersenyum. Senyum yang langka, bercampur getir, namun juga memancarkan harapan. Beberapa hari berikutnya, berita tentang Baskara dan ibunya menyebar di seluruh kompleks apartemen. Orang-orang berbisik bahwa Baskara harus menjual mobil mewahnya yang selalu ia banggakan, bahkan jam tangan bermerek yang sering ia pamerkan kini digadaikan. Riana, wanita yang pernah dengan angkuhnya duduk di rumahku mengenakan gaun tidurku, menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang ia kabur keluar pulau, ada yang bilang ia sudah menemukan pria kaya lain. Tapi apapun itu, kenyataannya sejak hari itu, Riana tidak pernah lagi berani menampakkan diri di sekitar sini. Ibu Ratna, ibu mertuaku, jatuh ke dalam kondisi yang tak pernah ia bayangkan. Wanita yang terbiasa hidup mewah, yang paginya diisi dengan senam dan sorenya diisi dengan mengupas buah sambil mendengarkan musik relaksasi, kini harus pindah ke sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran kota. Ruangan sempit, dinding kusam, tanpa AC, tanpa lift, tak ubahnya neraka baginya. Seorang tetangga yang kebetulan bertemu dengannya bercerita, setiap hari ia mendengar Ibu Ratna bergumam mengutuk, kadang menyalahkan anaknya yang tidak berguna, kadang mengutukku. Tapi keluhan sebanyak apapun tidak akan mengubah apa-apa, karena semua itu adalah harga yang harus mereka bayar. Aku tahu berita itu dari gosip para tetangga. Ada yang bertanya padaku, Maya, sekarang mertuamu hidup susah, apa kamu tidak berniat membantunya? Aku hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis. Saya sudah melakukan yang terbaik selama bertahun-tahun. Sisanya, mereka harus menanggungnya sendiri. Kehidupan di apartemenku perlahan kembali tenang. Pagi hari, aku bisa dengan bebas menyeduh secangkir kopi panas. Duduk di dekat jendela memandangi sinar matahari. Malam hari, aku bisa dengan nyaman bersantai di sofa membaca buku, tidak lagi mendengar kata-kata pedas, tidak lagi mencium aroma sindiran. Itulah momen-momen yang dulu kukira tak akan pernah bisa kudapatkan. Aku mulai memfokuskan seluruh energiku pada pekerjaan. Perusahaan membutuhkanku untuk mengemudikannya, dan aku tahu aku punya kemampuan untuk membawanya lebih jauh. Setiap rapat, setiap rencana bisnis, kulakukan dengan keyakinan baru bahwa aku tidak lagi terikat oleh siapapun, tidak lagi ditarik mundur oleh siapapun. Ada malam-malam larut. Aku duduk sendirian memandang keluar ke arah kota yang gemerlap, dalam hatiku sebuah kalimat bergema. Semua badai telah berlalu, akhirnya aku menemukan kedamaian. Aku benar-benar percaya begitu. Tapi kedamaian itu hanya sementara. Karena aku tidak menyangka bahwa di dalam kegelapan, gelombang lain sedang menunggu. Orang-orang yang kukira telah terusir, yang kukira telah jatuh, ternyata masih punya rencana. Dan hanya menunggu waktu yang tepat, mereka akan kembali, lebih kejam dan lebih licik. Setelah beberapa hari yang terasa damai, aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan dengan keyakinan bahwa semua badai telah berlalu. Rapat-rapat berjalan lancar, proyek kerjasama dengan pihak Jepang perlahan mulai tersambung kembali. Para karyawan di kantor juga bersemangat karena masa depan tampak cerah. Aku percaya, dengan kegigihan, segalanya akan membaik. Namun, tepat pada saat itu, sebuah berita datang seperti sambaran petir di siang bolong.
Suatu pagi, saat baru saja meletakkan cangkir kopi di meja kerja, asistenku, Rina, berlari masuk dengan tergesa-gesa, tangannya memegang tablet, wajahnya pucat. Bu Maya, lihat berita ini. Di layar, terpampang gambar sebuah merek fashion pesaing yang baru saja meluncurkan koleksi terbaru mereka. Aku melirik sekilas, tapi jantungku langsung mencelos. Setiap desain, setiap garis, setiap palet warna, sangat identik dengan ide-ide yang telah susah payah kupersiapkan bersama tim untuk kontrak dengan Jepang. Mataku terbelalak, suaraku bergetar. Tidak mungkin. Ini kan sketsa yang baru saya setujui seminggu lalu. Bagaimana bisa mereka meluncurkannya lebih dulu? Hanya dalam beberapa jam, media sosial meledak. Orang-orang bergosip, membanding-bandingkan, lalu melemparkan tuduhan pedas ke arah perusahaanku. Perusahaan Mayasari pasti menjiplak desain, merek lokal tapi mau sok internasional, isinya cuma plagiat. Memalukan nama bangsa di kancah internasional. Setiap kalimat yang muncul di layar ponselku bagai silet yang mengiris hati. Tenggorokanku tercekat, mataku terasa panas, aku telah mendedikasikan hidupku untuk menjaga merek ini, tapi hanya dalam semalam, semua kerja kerasku diingkari, diinjak-injak tanpa ampun. Pendapatan perusahaan langsung anjlok. Klien dari Jepang yang sedang dalam tahap negosiasi mengirim email untuk menunda kerjasama demi memverifikasi keaslian produk. Kantor menjadi suram, para karyawan saling pandang dengan cemas, berbisik-bisik di sudut ruangan. Aku berdiri di hadapan mereka semua, mencoba tegar. Semuanya tenang, kita akan menemukan kebenarannya. Tapi di dalam hatiku sendiri, muncul kegelisahan yang luar biasa. Jika draft desain ini hanya diakses oleh beberapa orang di perusahaan, siapa yang membocorkannya? Aku segera membuka investigasi internal. Semua file data, sketsa, dan email diperiksa. Aku bekerja siang dan malam, mataku menghitam, tanganku gemetar membolak-balik setiap lembar dokumen. Hingga akhirnya aku menemukan sebuah fakta yang menyakitkan. Ada sebuah akun yang diam-diam masuk ke sistem pada malam perjalananku ke Jepang yang gagal itu. Alamat IP-nya tidak asing, cocok dengan laptop yang dulu digunakan oleh Baskara saat masih di perusahaan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku merosot di kursi, tanganku menggenggam tumpukan dokumen hingga kusut. Firasat buruk membuncah, tapi aku masih mencoba meyakinkan diri. Tidak mungkin, apa dia serendah itu? Aku memutuskan untuk menyewa seorang ahli IT untuk memeriksa lebih dalam. Dan semua kecurigaan terbukti. Data itu telah disalin utuh dari akun milik Baskara. Aku terpaku. Tepat pada saat itu, ponselku bergetar. Seorang teman baik di industri menelepon, suaranya terdengar prihatin. Maya, kamu sudah dengar? Baskara baru saja diangkat menjadi direktur desain baru di perusahaan saingan itu. Mereka sedang merayakannya besar-besaran. Telingaku berdengung, semua suara di sekitarku lenyap. Aku menjatuhkan ponsel ke meja, mataku menatap hampa ke depan. Jadi, semuanya sudah sangat jelas. Pria yang mengkhianatiku dalam pernikahan, kini mengkhianatiku lagi dalam karier. Dia tidak hanya merenggut rumahku, tapi juga ingin merampas habis kerja kerasku selama bertahun-tahun. Aku duduk membisu di kantor hingga larut malam. Karyawan sudah pulang semua, hanya suara detak jam yang terdengar teratur. Air mata akhirnya tumpah, aku berbisik pada diri sendiri. Kenapa harus kamu, Baskara? Bertahun-tahun aku percaya padamu, mendukungmu, tapi kamu membalasnya dengan pengkhianatan berulang kali. Saat itu, aku merasa seperti jatuh ke jurang yang dalam. Tapi di tengah kegelapan pekat itu, sebuah api kembali menyala di hatiku. Aku teringat tatapan ibuku saat masih hidup, teringat pesan ayahku sebelum menutup mata. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh menyerah. Kamu harus mempertahankan apa yang menjadi milikmu. Aku mengusap air mataku, menarik napas dalam-dalam. Mataku yang tadinya kosong perlahan menjadi tajam. Aku menatap layar komputer tempat daftar kontrak dengan pihak Jepang masih terpampang, lalu tersenyum tipis. Baiklah, jika kamu ingin bermain kotor, aku akan membuatmu merasakan senjata makan tuan. Di ruangan yang sunyi, suaraku terdengar, lebih tegas dari sebelumnya.
Pertarungan baru telah dimulai. Setelah guncangan dikhianati lagi oleh Baskara, aku tahu aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Jika aku diam, aku akan kehilangan karier dan kehormatanku. Aku butuh sebuah rencana, dan kali ini aku tidak akan membiarkan mereka menang dengan mudah. Malam itu, aku bertemu dengan Mirna, seorang teman baik sejak kuliah, yang kini menjadi pengacara ternama. Di samping Mirna, ada Farhan, seorang insinyur IT yang sangat kupercaya. Kami bertiga duduk di sebuah kafe kecil, cahaya lampu kuning menerpa wajah kami yang serius. Aku membuka laptop, suaraku dalam. Baskara telah mencuri data dan memberikannya pada perusahaan pesaing. Aku tidak bisa membiarkannya menikmati keuntungan dari kerja kerasku. Tapi jika aku langsung menuntut sekarang, kemungkinan menangnya kecil karena sulit membuktikan dia pelakunya secara langsung. Aku butuh langkah yang lebih cerdas. Mirna mengangguk, berkata perlahan, jika ingin menuntut, kita butuh lebih banyak bukti yang jelas. Tapi untuk sekarang, kita cukup menjebaknya dengan perangkapnya sendiri. Farhan menyela, matanya berbinar. Saya punya ide. Kita buat satu set data palsu. Desainnya terlihat indah, tapi kita sisipkan cacat fatal dalam proses produksinya. Jika Baskara mengira itu asli dan mencurinya, perusahaan pesaing itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum dingin. Bagus. Kalau begitu, kita biarkan dia masuk ke dalam jaringnya sendiri. Selama seminggu berikutnya, aku dan tim kepercayaanku bekerja keras membuat koleksi palsu. Di atas kertas, setiap detailnya tampak sempurna, warnanya menarik, dan gayanya sesuai tren. Tetapi di dalamnya, Farhan dengan cerdik menyisipkan parameter teknis yang salah, yang jika diproduksi massal akan menimbulkan cacat serius, bahan yang cepat luntur, bentuk yang tidak stabil, dan jahitan yang mudah lepas. Ketika set data itu selesai, aku sengaja meletakkannya di folder yang terproteksi, tetapi tidak terlalu sulit untuk ditemukan oleh orang yang berniat jahat. Sesuai dugaan, hanya beberapa hari kemudian, sistem memberitahukan adanya upaya login yang aneh, data palsu itu pun lenyap. Aku duduk di kantor, menatap notifikasi di layar komputer, sudut bibirku terangkat. Makanlah umpan itu, Baskara. Sebentar lagi kamu akan merasakan akibatnya. Tidak lama kemudian, berita besar muncul. Perusahaan pesaing mengadakan konferensi pers megah, meluncurkan koleksi baru yang mereka yakini akan mengguncang pasar Asia. Media meliputnya secara besar-besaran. Baskara berdiri di atas podium, wajahnya angkuh, matanya memancarkan kepuasan. Aku duduk di depan televisi di apartemenku yang sunyi, menyaksikan setiap adegan. Jantungku berdetak perlahan, tetapi seulas senyum dingin tersungging di bibirku. Aku tahu pesta kemenangan mereka akan segera berubah menjadi neraka. Benar saja, hanya seminggu setelah produk diluncurkan, gelombang protes pertama muncul, konsumen mengeluh di berbagai forum, baru dipakai sekali bajunya sudah berbulu. Rok yang baru dibeli kemarin, hari ini dicuci langsung luntur. Kualitas buruk tapi dijual dengan harga selangit. Video ulasan negatif menyebar dengan cepat di media sosial. Ratusan ribu komentar menyerukan boikot dan bersumpah tidak akan pernah lagi membeli produk dari merek tersebut. Saham perusahaan pesaing anjlok. Mitra internasional serentak menarik kontrak. Media mulai mempertanyakan, apakah merek ini mencuri desain tetapi tidak punya kemampuan untuk memproduksinya. Baskara, dari posisi direktur desain baru yang diagung-agungkan, menjadi pusat hujatan. Foto-fotonya yang tersenyum bangga di konferensi pers kini dijadikan bahan lelucon di internet. Riana, yang pernah mengenakan gaun tidurku di rumahku, masa lalunya yang kelam juga ikut terungkap oleh netizen, menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Aku duduk di kantor, melihat berita yang terus-menerus muncul di layar komputer. Karyawan di sekitarku berbisik-bisik, semua merasa lega melihat pesaing tertimpa musibah. Aku hanya tersenyum, menyesap kopiku, dan bergumam pada diri sendiri, ini baru permulaan. Di mataku saat itu, tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi air mata seorang istri yang dikhianati. Yang ada hanyalah tatapan dingin seorang wanita yang telah sadar
yang cukup kuat untuk mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, mengubah pengkhianatan menjadi pisau bermata dua yang berbalik menusuk pelakunya. Setelah melihat perusahaan pesaing masuk ke dalam jebakan mereka sendiri, aku tahu waktunya untuk serangan balik telah tiba. Koleksi yang asli, produk yang telah kupersiapkan dengan sepenuh hati bersama tim selama berbulan-bulan, kini secara resmi diluncurkan. Acara peluncuran diadakan di pusat konvensi terbesar di kota. Lampu sorot menyala terang, karpet merah terbentang, ratusan wartawan dari dalam dan luar negeri hadir, kilatan kamera tak henti-hentinya menyambar. Mitra dari Jepang, Korea, dan Singapura mengirim perwakilan mereka. Mereka pernah meragukanku, tetapi kini mereka ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri, apakah merek Mayasari mampu bangkit kembali. Aku melangkah keluar dari belakang panggung dengan gaun putih yang elegan. Wajahku dirias tipis, tetapi auraku memancarkan kebanggaan. Tepuk tangan membahana saat aku muncul di atas panggung. Di belakangku, layar LED raksasa menyala, menayangkan film artistik yang memperkenalkan koleksi baru. Satu persatu model melenggang di atas catwalk, menampilkan desain-desain terbaru. Garis-garis yang halus, bahan berkualitas tinggi, gaya modern namun tetap kental dengan nuansa Asia. Para penonton berdecak kagum, wartawan tak henti-hentinya memotret. Di media sosial, ribuan komentar langsung membanjiri siaran langsung. Luar biasa, ini baru fashion kelas internasional. Ini baru namanya kebangkitan yang spektakuler dari Mayasari. Siapa bilang perusahaannya menjiplak? Jelas ini versi aslinya yang sempurna. Ketika peragaan busana berakhir, aku melangkah ke tengah panggung, memegang mikrofon. Cahaya lampu menyorot lurus ke arahku, memperjelas setiap kontur wajahku. Aku mengangkat kepala, berbicara dengan suara yang jelas, hadirin sekalian, apa yang baru saja Anda saksikan adalah hasil kerja keras tanpa lelah dari seluruh tim. Inilah koleksi yang sesungguhnya, yang diriset, diuji coba, dan diproduksi dengan serius. Seketika, aku memberi isyarat kepada teknisi untuk menyalakan layar LED. Gambar di layar berubah dari catwalk menjadi sebuah rekaman video yang diambil dari kamera keamanan perusahaan. Semua orang menahan napas saat melihat gambar Baskara dengan setelan jas yang dikenalnya, diam-diam duduk di depan komputer, mengetik, lalu menyalin data ke sebuah hard disk eksternal. Gambarnya begitu jelas hingga setiap detailnya tak bisa dibantah. Seluruh ruangan gempar. Bisikan dan gumaman menyebar kemana-mana. Ya Tuhan, bukankah itu mantan suaminya? Jadi dia pencurinya. Pantas saja, ternyata perusahaan itu menjual produk curian. Para wartawan melompat berdiri, kamera mereka terus-menerus menyala, lensa diarahkan ke layar. Tapi aku belum berhenti. Segera setelah itu, klip kedua muncul. Gambar di dalam penthouse pada malam itu. Adegan Baskara bersulang dengan Riana, Ibu Ratna menyuapinya makanan sambil berkata calon menantu masa depan. Semuanya ditayangkan di hadapan ratusan pasang mata. Seruan menggema. Banyak yang terkejut hingga menutup mulut. Wartawan asing bertanya kepada rekan mereka dari Indonesia untuk memahami ceritanya. Beberapa wartawan yang melakukan siaran langsung segera menjadikan peristiwa ini sebagai berita utama yang panas. Aku berdiri tegar di tengah badai, suaraku tidak bergetar sedikit pun. Inilah bukti-bukti yang ingin saya umumkan. Pria itu, Baskara, tidak hanya mengkhianati saya dalam pernikahan, tetapi juga mengkhianati profesinya, mencuri kekayaan intelektual untuk keuntungan pribadi. Perusahaan yang bersekongkol dengannya telah turut serta meluncurkan koleksi cacat yang merugikan konsumen. Kilatan lampu blitz tak henti-hentinya menyala. Seorang wartawan berdiri dan bertanya, "Ibu Maya, apa langkah Anda selanjutnya?" Aku menggenggam mikrofon erat-erat. Menatap lurus ke barisan media, saya akan menuntut Baskara dan perusahaan yang membantunya secara hukum. Bukan hanya untuk kehormatan saya pribadi, tetapi juga untuk kebersihan dan keadilan di pasar ini. Tepuk tangan bergemuruh selama beberapa menit. Banyak mitra internasional berdiri dan mengangguk setuju. Di media sosial, tagar, "Dukung Mayasari" meledak. Jutaan kali dibagikan hanya dalam beberapa jam. Saat aku meninggalkan panggung,
Seorang pengusaha dari Jepang menjabat tanganku erat-erat, matanya penuh keyakinan. Kami sudah melihat dengan jelas siapa yang layak diajak bekerja sama, kami ingin segera menandatangani kontrak. Di dalam hatiku, rasa bangga membuncah. Kali ini, aku tidak hanya memenangkan pertarungan pribadi, tetapi juga menegaskan posisiku di kancah internasional. Dan yang terpenting, aku telah membuktikan kepada semua pengkhianat, secerdik apapun mereka, pada akhirnya akan terbongkar di hadapan cahaya kebenaran. Setelah konferensi pers yang menggemparkan itu, opini publik di seluruh negeri meledak. Portal berita online, televisi, dan media sosial serentak memberitakan kasus ini. Baskara, direktur desain baru perusahaan pesaing, dituduh mencuri hak cipta, mengkhianati pernikahan dan kariernya. Namanya muncul di mana-mana, bukan lagi dengan citra glamor, tetapi dengan kata-kata yang memalukan, pengkhianat, pencuri kekayaan intelektual, serakah, perusahaan pesaing, yang tadinya dengan sombong menyatakan akan mendominasi pasar Asia, kini oleng seperti kapal tanpa nahkoda. Mitra dari Jepang segera membatalkan kontrak, Korea, Singapura, bahkan toko-toko di dalam negeri serentak menghentikan penjualan produk mereka. Saham anjlok, pelanggan datang untuk mengembalikan barang dan berdemonstrasi di depan toko-toko mereka, membawa spanduk menolak penipu. Dalam minggu itu juga, Dewan Direksi perusahaan terpaksa mengumumkan pemecatan Baskara untuk menenangkan publik. Tapi semuanya tidak berhenti di situ. Kepolisian bagian ekonomi segera turun tangan setelah menerima laporan resmi dariku dan pengacaraku, Mirna. Semua bukti yang kukumpulkan, dari video Baskara menyalin data, percakapan pesan, hingga klip perselingkuhannya, diserahkan. Polisi segera menggeledah kantor Baskara di perusahaan pesaing, menyita hard disk yang berisi salinan data asli. Semua bukti terhubung, gambaran pengkhianatan menjadi sangat jelas. Hari saat Baskara dipanggil untuk diperiksa, wartawan mengerumuni gerbang kantor polisi. Pria yang tadinya angkuh itu kini menunduk dalam-dalam, kedua tangannya diborgol, kerumunan massa meneriakinya dengan marah. Pencuri, memalukan dunia desain Indonesia, mengkhianati istri, mengkhianati karier. Aku berdiri dari kejauhan melihat pemandangan itu. Hatiku terasa getir namun juga lega. Ia telah memilih jalan pengkhianatan, dan sekarang ia harus membayar harganya. Sidang pengadilan digelar tidak lama kemudian. Ruang sidang penuh sesak oleh wartawan, mahasiswa hukum, dan masyarakat yang penasaran. Baskara duduk di kursi pesakitan, wajahnya kuyu, rambutnya acak-acakan. Jauh berbeda dari penampilannya yang necis dulu, kini ia hanyalah seorang terdakwa yang menunduk menghindari tatapan semua orang. Tiba-tiba, Ibu Ratna juga muncul. Wanita yang tadinya selalu mengangkat kepala dengan angkuh, hari ini berjalan tertatih-tatih dengan tongkat, wajahnya yang keriput basah oleh air mata. Ia duduk di barisan depan, sesekali berdiri menangis memohon. Mohon Yang Mulia ringankan hukuman anak saya. Dia hilaf sesaat. Beri dia kesempatan untuk berubah. Suara isak tangisnya menggema di ruangan itu, tetapi tidak ada yang merasa iba. Karena semua orang tahu ini bukan hilaf sesaat, melainkan keserakahan yang telah mendarah daging. Sementara itu, Riana, orang yang pernah dipuja-puja Ibu Ratna sebagai calon menantu masa depan, tiba-tiba berbalik arah. Ia hadir di pengadilan sebagai saksi. Dengan lantang ia bersaksi bahwa Baskara adalah dalangnya, dialah yang menyuruh Riana untuk membantu menutupi aksi pencuriannya. Kesaksian itu bagaikan tikaman terakhir bagi harga diri Baskara. Ia menatap Riana dengan mata melotot, tetapi wanita itu membuang muka, bersikap seolah tak pernah mengenalnya. Seluruh ruang sidang riuh, ada yang menggelengkan kepala, ada yang menghela napas. Benar kata pepatah, siapa menanam, dia yang menuai. Sekarang kekasihnya sendiri berbalik melawannya. Sungguh pantas. Hakim ketua membacakan putusannya dengan suara tegas. Terdakwa Baskara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak kekayaan intelektual dan penipuan yang mengakibatkan kerugian sangat besar bagi individu dan perusahaan. Pengadilan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar 15 miliar rupiah kepada perusahaan penggugat Mayasari. Palu hakim diketuk, mengakhiri vonis. Seluruh ruang sidang bergemuruh.
Baskara terduduk lemas, kedua tangannya menutupi wajahnya, matanya penuh keputusasaan. Ibu Ratna pingsan dan harus dibopong keluar. Polisi segera mendekat, memborgol Baskara dan membawanya pergi di tengah bisik-bisik dan kilatan lampu kamera. Aku duduk di kursi penggugat, hatiku merasakan sensasi yang sulit dijelaskan. Bukan rasa puas, bukan rasa gembira, hanya ketenangan seorang wanita yang telah mendapatkan kembali keadilan setelah bertahun-tahun diinjak-injak. Aku memejamkan mata sejenak, mendengar bisikan di luar sana, dan bergumam dalam hati, hukum selalu adil. Orang serakah dan pengkhianat cepat atau lambat pasti akan membayar harganya. Setelah sidang dan semua keributan mereda, hidup seolah membuka lembaran baru bagiku, bukan dengan janji-janji kosong, melainkan dengan keputusan yang tegas. Proses perceraian selesai dalam satu pagi yang cerah. Tanda tangan dibubuhkan, stempel dicapkan. Secara hukum, aku resmi terbebas dari pernikahan yang sudah tidak lagi memiliki cinta. Perasaan saat keluar dari kantor notaris sangat berbeda. Tidak ada kegembiraan yang meluap-luap, tidak ada keriuhan. Hanya ada keheningan yang menenangkan. Seperti seseorang yang akhirnya dilepaskan setelah sekian lama terbelenggu. Aku tidak bersorak, juga tidak menyimpan dendam. Yang ada hanyalah kelegaan yang mendalam. Banyak yang bertanya, "Sekarang apa rencanamu?" Aku menjawab sederhana, aku akan memulai lagi dari hal-hal yang lebih baik. Perusahaan fashionku, setelah berhasil bangkit kembali, pulih dengan cepat. Mitra internasional kembali, pesanan melonjak, media, alih-alih memberitakan skandal, kini memuji semangat kewirausahaan dan penghormatan terhadap hak cipta dari seorang wanita yang berani memperjuangkan keadilan. Melihat perusahaan semakin kuat, aku merasakan kebahagiaan yang berbeda. Bukan kebahagiaan karena balas dendam, tetapi karena penegasan diri. Aku menjadi inspirasi bagi banyak wanita muda, bukan karena sensasi, tetapi karena kemampuan, tekad, dan ketenangan. Aku mulai lebih sering menerima undangan wawancara dan seminar tentang kewirausahaan wanita. Setiap kali berdiri di hadapan audiens, aku menceritakan kisahku dengan jujur. Ada rasa sakit, ada kehilangan, tetapi juga ada pelajaran untuk bangkit. Adapun Ibu Ratna, orang yang dulu meremehkanku, yang mendorong anaknya untuk berkhianat, nasibnya juga berubah drastis. Kabar tentang kemerosotannya menyebar. Ia meninggalkan kehidupan mewahnya, menyewa sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tempat yang tidak nyaman, tanpa teman, hanya kesendirian. Suatu kali, ia datang ke kantorku, berdiri ragu-ragu di balik pintu kaca, matanya merah, tetapi mulutnya tergagap tak tahu harus berkata apa. Ia mencoba memanggil, "Nak, ibu minta maaf. Ibu salah. Maafkan ibu." Aku melihatnya dari dalam ruang rapat, merasakan berbagai emosi bergejolak, kasihan, marah, dan ingatan tentang hari-hari pertama saat ia masih bersikap baik. Tapi kenangan itu terhapus oleh serangkaian tindakan yang menyakitiku. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah memaafkan adalah tanggung jawab orang yang kuat atau jalan hidup orang yang mulia? Dan apakah memaafkan itu untuk membebaskan pelaku atau untuk membebaskan diri sendiri? Pada saat itu aku memilih diam. Aku tidak menolak permintaan maafnya, juga tidak memeluknya. Aku keluar dari ruang rapat, berjalan lurus ke arahnya, menatap dalam-dalam matanya yang penuh penyesalan, lalu berbalik pergi. Langkahku tidak penuh kebencian, tetapi dingin. Bukan karena ingin balas dendam, tetapi karena aku mengerti dengan jelas bahwa memaafkan bukanlah memberikan izin bagi orang yang melukai kita untuk terus hidup nyaman. Memaafkan butuh waktu, butuh perubahan nyata, bukan sekadar permintaan maaf yang lahir dari rasa takut akan kehilangan harga diri atau karena dicemooh orang lain. Aku berbalik, meninggalkan Ibu Ratna berdiri di sana dengan kesepiannya. Tindakanku menjadi bahan perbincangan. Ada yang memujiku karena tegas, ada yang mengatakan aku seharusnya lebih pemaaf. Aku tidak berdebat. Yang penting adalah aku tahu batasku. Memberi kesempatan kedua terkadang benar, tetapi membiarkan diri terluka lagi adalah sebuah kesalahan. Bagi diriku sendiri, hidup kembali berjalan normal. Penthouse itu tetap terang benderang setiap malam, bukan untuk pamer, tetapi untuk menampung rencana-rencana baru. Aku duduk di balkon, memandangi kota di malam hari, cahaya lampu memantul di kaca seperti bintang-bintang kecil,
merefleksikan sosok seorang wanita yang lelah namun bangga. Aku tidak merasakan kemenangan yang memuaskan. Ini adalah perasaan seorang dewasa yang tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi dirinya dan apa yang telah ia bangun. Sebagai penutup, aku sering berkata kepada audiens di setiap akhir Aucila sesi bincang-bincang, wanita hanya akan benar-benar aman ketika ia mandiri secara finansial dan memiliki kekuatan mental. Uang hanyalah sebagian. Kekuatan mental itulah yang membuatmu tetap tegar di tengah badai. Para pengkhianat, sepandai apapun mereka menutupi, pada akhirnya akan membayar harga di hadapan kebenaran dan hukum. Dan sebelum berakhir, aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda semua. Sebuah pertanyaan yang sering kugunakan untuk memancing diskusi hangat. Jika Anda berada dalam situasi ini, apakah Anda akan memilih untuk memaafkan agar hati lebih ringan, atau akan bersikap tegas seperti Mayasari untuk melindungi diri sendiri? Pertanyaan ini bukan untuk memancing kebencian, tetapi agar setiap orang bisa merenungkan kembali di mana letak nilai-nilai mereka, di mana batas kesabaran berakhir, dan apa yang diperlukan untuk membangun kembali kehidupan yang layak untuk diri sendiri.